Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratman. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Cimalaka. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan tema proses masuknya Islam ke Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Pamong dan juga Bapak Ibu dosen penguji, mohon saran serta masukan untuk perbaikan pembelajaran saya ke depan, sehingga pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dipimpin oleh Anari ya untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kelas ini. Hari ini hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, kelas 10 IPS 2. Siapa yang tidak hadir? Nadia. Nadia, kenapa tidak hadir? Hakir, izin atau Alpa? Sakit. Oke, baik, kita doakan semoga Nadia cepat sehat kembali sehingga bisa mengikuti pembelajaran lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Gimana hari ini, kalian sehat semua ya? Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Baik. Sebelum Bapak memulai materi baru, Bapak ingin mengetahui dulu, ingin mereview dulu sedikit tentang materi minggu lalu. Ingat, kita minggu lalu sudah belajar tentang bagaimana perkembangan budaya Hindu dan Buddha di Indonesia, termasuk membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Coba siapa yang bisa memberikan sedikit saja, mereview sedikit saja tentang materi minggu lalu tentang kerajaan Hindu dan Buddha juga boleh. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Anari. Kerajaan yang bercorak Hindu adalah salah satunya Kerajaan Kutai. Ya, Anari, kerajaan Kutai itu letaknya di mana? Di Kalimantan Timur, di tepi Sungai Mahakam. Ya, 100 tepat buat Anir, tepuk tangan. Sedikit lagi tentang kerajaan Kutai. Siapa yang bisa mendeskripsikan bagaimana kehidupan ekonomi kerajaan Kutai? Saya Pak. Ya, silakan bisa dijelaskan. Corak ekonomi kerajaan Kutai masih berpusat pada sektor agraris atau sektor yang berpusat pada pertanian. Oke, bagus. Berarti kelas ini sudah, alhamdulillah, sudah memahami materi minggu yang lalu ya. Satu lagi saja. Review Bapak mengenai materi yang minggu lalu. Kira-kira peninggalan yang kalian masih ingat, masih tahu dari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha, ada yang bisa memberikan contohnya? Saya Pak. Ya, silakan Aulia. Peninggalan kerajaan
Hindu, contohnya Candi Prambanan. Peninggalan kerajaan Buddha, contohnya Candi Borobudur. Ya, bagus. 100 buat Aulia. Tepuk tangan buat Aulia. Baik, Bapak rasa cukup review dari Bapak ya. Bapak berkesimpulan kalian sudah memahami materi yang minggu lalu. Untuk hari ini kita akan lanjutkan ke materi yang baru. Bisa kalian perhatikan dulu. Bapak akan memberikan tayangan beberapa gambar. Kalian amati dulu ya. Ini gambar apa ini kira-kira? Pohon? Kurma. Kurma, oke. Yang kedua? Unta ya. Meskipun kurus untanya ya, nggak apa-apa. Ini? Kalau yang ini kalian pernah melihat secara langsung? Nah, ada yang pernah, ada yang belum ya. Kalau Bapak sudah pernah di kebun binatang. Oke, ini kabah ya tadi. Kalau ini kira-kira apa ini? Peta. Peta tentang apa? Ini kan ada garis-garis. Peta Indonesia. Terus kira-kira menceritakan tentang apa itu? Oke, baik. Lanjut gambar berikutnya. Perhatikan. Kira-kira di gambar apa ini? Ini ada beberapa orang berkumpul di pelabuhan. Gambar apa? Kegiatan apa? Berdagang. Oke. Ini juga sama ya. Ini di pelabuhan terdapat beberapa orang yang berkumpul dari berbagai negara, orang-orang asing. Ini juga betul kegiatan berdagang. Ini apalagi ini ya terlihat sekali ya. Ini juga terlihat sekali bahwa ini kalau orang-orang seperti ini pakai pakai sorban dan lain sebagainya, itu kira-kira menurut kalian itu berasal dari mana? Oke, Jazirah Arab ya. Baik, lanjut. Ini gambar apa kira-kira? Masjid. Masjid ya. Oke. Ini masjid juga sama ya. Nah, dari tayangan yang Bapak berikan dari tadi, gambar-gambar yang Bapak berikan tadi, kira-kira nih apa yang ada dalam benak kalian ketika melihat gambar-gambar tersebut? Ketika melihat gambar-gambar itu, kira-kira kita akan membicarakan tentang apa? Islam. Bagus, tentang Islam ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Nah ini proses masuknya Islam ke Indonesia. Kan Islam itu tidak tiba-tiba ada di negara kita ya. Tidak tiba-tiba kita memeluk agama Islam saja. Kan tidak, sama halnya ketika proses bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Jadi ada beberapa proses. Betul ya? Oke. Baik, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama, kalian nanti setelah mengikuti diskusi kelompok, kemudian melihat gambar-gambar tadi, nanti kalian diharapkan kalian mampu menganalisis bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia dilihat dari berbagai teori. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga diharapkan kalian mampu menganalisis bukti-buktinya. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu buktinya apa? Kemudian yang ketiga, diharapkan nanti kalian mampu setelah berdiskusi kelompok, kalian mampu membuat laporan secara tertulis. Laporannya bebas ya, boleh bentuknya peta konsep, boleh juga bentuknya laporan tertulis, atau juga bentuknya dalam ringkasan ataupun infografis. Kalian boleh memilih nanti. Jadi bebas laporannya berbentuk apa.
Dan yang terakhir nanti kalian mampu mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di depan kelas. Penilaiannya yang akan Bapak lakukan, yang pertama penilaian sikap, untuk observasi ya, ketika kalian mengikuti pembelajaran itu, bertanggung jawab, kemudian santun dan lain sebagainya. Kemudian penilaian pengetahuannya, nanti Bapak akan memberikan penugasan. Di akhir pembelajaran akan Bapak berikan penugasan berupa soal untuk dikerjakan nanti di rumah. Dan yang ketiga, penilaian keterampilannya, nanti kalian ketika diskusi kelompok mempresentasikan hasilnya, Bapak akan nilai dari sana. Bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk pembelajaran hari ini nanti Bapak akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok nanti terdiri dari 4 sampai 5 orang. Boleh lebih juga nggak apa-apa. Kita akan membahas yang tadi tentang Islam tadi. Nah, masalah atau problem yang Bapak sediakan pada saat hari ini itu tentang kapan dan bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu, kalian nanti boleh mengakses dari berbagai sumber, termasuk dari sumber yang Bapak sediakan di link yang sudah Bapak bagikan di WA Group. Kemudian yang kedua, kalian nanti menguraikan bukti-buktinya mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Dan yang ketiga, nanti kalian menguraikan nilai-nilai dan unsur budaya pada saat masuknya Islam dan di Indonesia pada saat ini masih ada. Jadi nilai-nilai budaya yang sampai saat ini masih ada di Indonesia itu menjadi bagian problem atau permasalahan yang akan kita selesaikan. Bisa dipahami? Bisa. Terus kalau begitu kita mulai ya. Kalian langsung duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kalian tentukan. Silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kita akan membagikan LKPD dan juga baik, Bapak akan membagikan LKPD beserta permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ini kelompok 1, silakan ikuti petunjuknya ayat di LKPD ya. Silakan langsung dikerjakan. Untuk sumber belajarnya boleh kalian scan pakai HP ya. Di situ di LKPD sudah Bapak sediakan barcode. Nanti kalian bisa scan di situ, bisa baca materinya di situ. Bisa kalian dapatkan materinya di situ. Selain materi di situ, kalian juga boleh menambahkan dari sumber-sumber yang lain. Ada pertanyaan mengenai yang harus kalian kerjakan hari ini? Cukup bisa dimengerti ya? Baik. Kalian nanti kerjakan dalam waktu kurang lebih 30 sampai 35 menit ya. 30 sampai 35 menit selesai kan? Selesai. Selesai ya? Oke. Silakan. Ya. Tugas yang bisa cepat selesai, kalian bisa bagi tugas. Bisa dipahami ya? Bantu mengerjakan bagi tugas ya. Gimana?
kelompok ini gimana? Sambut ya. Nah, nanti kalian bisa coba scan dulu materinya. Scan. Baik anak-anak, sudah 30 menit kita akan presentasikan hasil diskusi kalian. Bapak minta dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Silakan Angel dan teman-teman ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rika Julpa Anjela. Saya Risma. Saya Rianti. Saya Nari. Saya Candi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia didasarkan pada beberapa teori dari para ahli. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snow Handroj. Menurut teori ini, Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang dari Gujarat abad ke-13 Masehi. Teori ini diperkuat oleh bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama, ada ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, adanya berita yang bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perla tahun 1292, yang menceritakan bahwa di Perla banyak penduduk yang memeluk Islam dan pedagang Islam dari Gujarat yang menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, ada teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Hussein Zaidiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia oleh para pedagang dari Persia. Teori ini diperkuat oleh bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama ada peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain. Yang kedua, di Sumatera Barat peringatan tersebut disebut dengan upacara tabwik atau tagut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang ketiga ada kesamaan ajaran Sufi. Yang keempat ada penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. Yang kelima ada kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Yang keenam ada bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Yang keenam adanya perkampungan Leran atau Leren di diri daerah Gresik. Selanjutnya yang ketiga ada teori Arab atau teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa para musafir Arab Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, Buya Hamka, Naquid Al-Atas, Kaiser
Kaiser, M. Yunus Jamil, dan Crawford. Selanjutnya ada teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mulia dan Sumanto Al-Qurtubi, menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari pada beberapa bukti. Yang pertama ada fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Yang kedua adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. Yang ketiga adanya raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina, Raden Patah. Yang keempat, gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Yang kelima, catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Nusantara pertama kali diduduki oleh para pedagang Cina. Selanjutnya, ada nilai-nilai budaya Islam yang masih ada sampai sekarang. Yang pertanyaan, adanya sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Yang kedua, adanya nilai-nilai yang terkandung dalam bangunan masjid, di antara masjid dengan atap tumpang yang biasanya selalu ganjil yang melambangkan keesaan Allah bila atapnya satu, menggambarkan akidah, bila atapnya tumpang tiga yaitu iman, Islam dan ihsan, dan rukun Islam bila atapnya 5. 3. Adanya seni pertunjukan seperti seni gamelan dan wayang. Keempat, upacara-upacara adat seperti kenduri yang disisipi budaya atau ajaran Islam. Yang kelima, adanya tradisi syawalan atau halal bihalal yang pada akhirnya diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat agama yang dianutnya, sehingga terwujud tali persaudaraan di antara sesama manusia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik sekali ya. Informasi yang diberikan lengkap sesuai dengan permasalahan yang Bapak ajukan tadi. Ya, dari kelompok yang lain, kira-kira ada tanggapan atau pertanyaan terhadap materi diskusi yang dipresentasikan kelompok 1? Saya Pak. Ya, silakan Meifa. Pertanyaan atau tanggapan Meifa? Pertanyaan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meifa dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana latar belakang masuknya Islam ke Indonesia? Ya, oke, baik. Kelompok 2 diwakili oleh Meifa tadi menanyakan bagaimana sih proses atau latar belakang proses masuknya Islam ke Indonesia. Mau langsung dijawab atau satu pertanyaan lagi dulu? Boleh satu pertanyaan lagi. Oke, baik, ditampung dulu pertanyaannya berarti ya. Sambil kalian berdiskusi dengan teman kalian menyiapkan jawabannya. Ada lagi tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 1? Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Herani dari kelompok 3. Izin bertanya, mengapa agama dan budaya Islam sangat diterima dan mudah berkembang di Indonesia? Ya, baik. 2 pertanyaan ya untuk kelompok 1. Bapak rasa cukup 2 pertanyaan saja. Yang pertama dari Meifa, tadi pertanyaannya menanyakan latar belakang proses masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian yang kedua dari Dian menanyakan mengapa Islam berkembang di Indonesia dengan sangat mudah. Perkembangannya itu mudah diterima, terus berkembang dengan mudah di wilayah Indonesia. Silakan mau langsung dijawab atau berdiskusi dulu sebentar, boleh silakan. Diskusi sebentar ya, silakan untuk menyiapkan jawabannya. Silakan.
Pertanyaan dari Meifa nanti silakan dijawab oleh siapa. Dibagi tugas ya. Pertanyaan dari Maipa, latar belakang masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari peranan para pedagang dari wilayah Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Sehingga terjadi pemburuan antara para pedagang dari berbagai bangsa tersebut dengan penduduk Indonesia. Dari berbaur tersebut terjadilah aktivitas saling memperkenalkan tentang adat istiadat, budaya, bahkan agama yang dianut. Perlahan-lahan agama dan budaya Islam masuk ke Indonesia. Nah itu jawabannya dari kelompok 1. Jadi Bapak tegaskan lagi ya. Ternyata menurut kelompok 1 latar belakang proses masuknya Islam itu tidak terlepas dari peranan para pedagang. Tidak terlepas dari para peranan pedagang dari berbagai wilayah ya. Tadi disampaikan ada yang dari Gujarat, ada juga dari Arab, dari Cina juga. Jadi latar belakangnya seperti itu. Bisa dipahami Meifa dan teman-teman dan juga yang lainnya? Bisa. Bisa ya? Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan Dian berarti. Silakan dijawab oleh kelompok 1. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Dian, ada beberapa jawaban menurut kelompok kami mengapa Islam mudah berkembang di Indonesia, yaitu 1. Ajaran Islam bersifat lebih sederhana dan mudah dimengerti. 2. Dalam ajaran Islam tidak mengenal sistem kasta. 3. Terdapat nilai-nilai Islam yang sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia pada saat ini. 4. Penyebaran Islam tidak dilakukan melalui kekerasan. Ya itu jawaban dari kelompok 1. Ternyata Islam mudah masuk dan berkembang ke Indonesia itu diantaranya Islam tidak mengenal sistem kasta. Kita tahu ya sistem kasta itu ada di Hindu, Buddha, di Hindu ya. Ada di ketika masyarakat Indonesia memeluk agama Hindu. Nah itu mereka menganut sistem kasta. Ternyata di Islam tidak ada. Itu salah satunya sehingga mudah diterima. Dan juga Islam disebarkan tanpa unsur paksaan. Nah itu jadi penuh dengan toleransi. Makanya Islam mudah berkembang di Indonesia. Itu barangkali jawaban dari kelompok 1. Bisa dipahami untuk semuanya? Bisa. Oke. Kalau sudah berarti cukup ya presentasi untuk kelompok 1. Atau ada yang mau bertanya lagi atau tanggapan? Cukup. Oke. Kalau cukup silakan ditutup untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya baik. Sudah kelompok 1 sampai 4 sudah mempresentasikan hasilnya. Tinggal kelompok terakhir ya. Kelompok 5 silakan bersiap untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan maju ke depan untuk kelompok 5. Silakan. Ke depan aja. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Saskia, saya Salma, Saya Gilang. saya Mita. Saya Jayalani. Proses masuknya Islam ke Indonesia didasarkan pada beberapa teori menurut para ahli sejarah. Teori Arab atau teori Makkah. Teori Arab atau teori Makkah menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Teori masuknya Islam ke Indonesia didukung beberapa bukti utama, yaitu 1. Pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab
sudah mendirikan perkampungan di kantong sejak abad keempat. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. 2. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Adanya penggunaan gelar al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Teori Cina. Teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mauliana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari beberapa bukti, yaitu fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Canton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. 2. Adanya masjid tua berarsitektur Cina di Jawa. 3. Gelar Raja-Raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. Nilai-nilai budaya Islam yang masih ada sampai sekarang. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kelompok 5 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Informasinya juga alhamdulillah cukup lengkap. Barangkali untuk kelompok 5 cukup satu pertanyaan saja ya. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kirana Dewi Raspati dari kelompok 4. Izin bertanya, dari beberapa teori yang dikemukakan tadi, menurut kelompok Anda, mana yang lebih dominan dan berikan alasannya? Terima kasih. Oke, baik. Dari Kirana ya. Tadi Kirana menanyakan, menurut kelompok 5, dari beberapa teori yang kalian utarakan tadi, kira-kira menurut kelompok kalian mana yang lebih dominan? Terus disertai alasannya. Kira-kira yang mana? Silakan. Boleh diskusi sebentar, nanti langsung dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kirana. Menurut kelompok kami, yang lebih dominan adalah teori Mekah, karena pusat dari agama Islam sendiri kan memang dari Mekah, sehingga kelompok kami lebih cenderung berpendapat teori Mekahlah yang lebih dominan. Kalau teori di Gujarat, kami tidak terlalu setuju, karena Gujarat kan di India, sementara India bisa dikatakan sebagai pusat penyebaran agama Hindu, meskipun tentu saja ada para pedagang yang Islam. Terima kasih. Oke, baik. Kirana, jawaban dari kelompok 5, mereka berpendapat yang lebih dominan itu adalah teori Mekah. Karena pertama tadi dituturkan bahwa Islam memang asal mulanya dari Mekah, dari Arab, dan mereka kurang setuju kalau dengan teori Gujarat ya. Soalnya di Gujarat atau India itu kita tahu bahwa di sana pada waktu itu adalah sedang berkembang kerajaan-kerajaan Hindu. Jadi mereka lebih condong ke teori Mekah. Bisa dipahami ya? Bisa. Yang lain ada pertanyaan atau tanggapan atau tambahan? Tidak ada. Cukup. Baik, kalau cukup silakan kelompok 5 kembali ke tempat dan ditutup dulu. Presentasi kami tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 5. Terus ya. Ya, oke, baik. Presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah selesai ya. Bagus sekali kalian tadi mempresentasikannya lengkap, informasi yang diberikan juga lengkap. Bapak sangat senang mengajar di kelas ini, kalian aktif semuanya. Baik, untuk pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Coba, satu orang saja. Saya Pak. Ya, silakan Kirana. Gimana kesimpulan materi hari ini, Kirana? Kesimpulannya adalah bahwa Islam memang sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh para pedagang berbagai bangsa, dan Islam memulai perkembangan pada abad ke-13 dan sampai sekarang pun Islam masih terus mengalami perkembangan di Indonesia.
Oke, bagus ya. Kirana sudah bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Betul ya, jadi Islam memang sudah mulai masuk Indonesia abad ke-7, kemudian mengalami perkembangan sampai abad ke-13, dan sampai sekarang pun Islam masih mengalami perkembangan di Indonesia. Bahkan di Indonesia, Islam menjadi agama mayoritas. Hampir 80% lebih ya penduduk Indonesia sekarang ini menganut agama Islam. Oke, tepuk tangan buat Kirana dan juga yang lainnya. Untuk kegiatan hari ini Bapak rasa cukup, tapi sebelumnya Bapak ingin tahu dulu nih, kira-kira manfaat apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa atau mau memberikan sedikit tanggapan mengenai manfaat yang bisa kalian peroleh tentang proses masuknya Islam ke Indonesia? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan Saskia. Pertama, kita jadi tahu dan memahami bahwa Islam di Indonesia tidak tiba-tiba ada begitu saja, tetapi melalui beberapa proses panjang yang dikemukakan dalam teori yang tadi sudah dibahas. Yang pada dasarnya dari berbagai teori tersebut, para pedaganglah yang sangat dominan dalam menjembatani proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, kita juga tahu bahwa nilai-nilai budaya Islam masih terus dipakai berkembang sampai sekarang, seperti tradisi syawalan atau halal bihalal yang pada saat ini justru berkembang dan memupuk tali persaudaraan antar sesama umat manusia. Dah, Pak. Baik, pembelajaran pada hari ini Bapak rasa cukup untuk kalian. Minggu depan, pembelajaran minggu depan, materi yang akan kita bahas minggu depan, kalian nanti pelajari, baca-baca dulu tentang proses asimilasi dan juga proses akulturasi budaya Islam di Indonesia ya. Jadi kita minggu depan akan belajar tentang bagaimana akulturasi budaya Islam di Indonesia. Kalian baca-baca dulu boleh dari berbagai sumber. Kemudian tugas untuk kalian kerjakan nanti di rumah. Cukup kalian mengerjakan yang soal yang sudah Bapak buat, nanti Bapak share di WA group ya. Tugasnya kalian nanti kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan terkait dengan materi hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, terima kasih buat kelas 10 IPS 2. Kalian semuanya luar biasa, kalian semuanya hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.